Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Kita simak dahulu pembukaan dari cerita, Divine Emperor of Death. Tianlong terlahir sebagai yatim piatu. Dia menjalani hidupnya dalam kesengsaraan, entah dari mana, dia kebetulan menemukan Death Note, membunuh satu-satunya musuhnya yang menjadi penyebab kesengsaraannya. Setelah serangkaian perencanaan dan tindakan, ia berhasil melintasi dunia bersama dengan Death Note miliknya. Dia tidak memiliki keterikatan terhadap bumi. Dia tidak memiliki rasa keadilan yang besar, dia hanya mengikuti kata hatinya dan melakukan apapun yang menurutnya benar. Bergabunglah dengan Tianlong dalam perjalanannya menjadi kaisar kematian ilahi di dunia budidaya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, selamat mendengarkan. Ya, saya akhirnya berhasil mendapatkannya. Seseorang berseru, dengan suara penuh kegembiraan namun juga kelelahan sambil memegang batu bercahaya di telapak tangannya. Suaranya cukup lembut namun juga memiliki kemampuan untuk memberikan senyuman tulus pada wajah seseorang yang mendengarnya. Rambutnya yang seharusnya berwarna hitam pekat tampak putih kusam sementara hidungnya yang lurus membuatnya tampak mancung. Tapi bibirnya yang kering juga membuatnya terlihat seperti roh tunawisma yang keren. Penampilan kuyu orang ini dibalut dengan sedikit kerutan di pipinya namun di saat yang sama membuatnya tampak muda, seperti pemuda yang sudah agak tua. Sudah 10 tahun sejak aku, Tianlong, berhasil mendapatkan buku kematian. Kilatan dalam berkedip di matanya, dan pemikiran bahwa dia telah berhasil mendapatkan barang yang telah dia cari selama lebih dari 5 tahun meninggalkannya dengan perasaan gembira dan nostalgia. Aku hanya menggunakan buku kematian untuk membunuh satu-satunya musuhku saat itu, dan aku tidak lagi menggunakannya untuk membunuh sejak saat itu. Banyak pemandangan melintas di matanya. Merasakan berlalunya waktu, dia menghela nafas dengan lembut. Di satu sisi, dia hanya menggunakan buku kematian untuk membunuh satu-satunya musuhnya sementara di sisi lain, dia berhasil dengan hati-hati menempuh jalannya untuk berhasil dalam usahanya, masalah mencari item ini tanpa harus mengotori miliknya, tangan. Saatnya kembali ke tanah air dan mewujudkan ide gila yang menggerogoti hatiku sejak 8 tahun lalu. Berjalan keluar dari gua, dia meninggalkan pegunungan untuk kembali ke bandara, yang terletak di kota beberapa kilometer jauhnya. Dia akhirnya melihat ke arah pegunungan perawan yang sepengetahuannya tidak pernah dilewati oleh siapapun, dan dia juga tidak melihat satu orang pun yang melakukan olahraga trekking di tempat ini. Kemudian tanpa menemui banyak kendala, ia menuruni gunung sepanjang perjalanan sebelum bertemu dengan kendaraan di jalan layang. Untungnya, dia berhasil mendapatkan tumpangan dalam perjalanan menuju kota. Setelah sampai di bandara, ia naik pesawat dan kembali ke negara asalnya, China. Setelah kembali ke rumahnya dan beristirahat sejenak, dia tidak melakukan apapun sambil duduk di sofa, merasa segar setelah mandi air panas. Namun, dia mulai berpikir ulang tentang rencananya pada menit-menit terakhir. Banyak hal terlintas di matanya. Kenalannya menjalin sedikit hubungan dengannya tetapi tidak berani memperbaikinya karena situasi mendekati kematiannya. Cih. Itu lakukan atau mati. Saya tidak punya banyak pilihan. Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu untuk hidup di dunia ini. Dia menenangkan diri. Dia mengemasi barang-barangnya dan keluar rumah, menguncinya dengan 2 kunci lebih banyak dari biasanya, membuatnya tampak seperti dia pergi berlibur lagi atau menyegel rumah karena suatu alasan. Baiklah, saatnya meninggalkan dunia ini. Diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, Tianlong berangkat ke tempat yang memiliki banyak rumor, termasuk terhubung dengan dunia lain. Meskipun dia mendengar rumor, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya dan menghilangkan kemungkinan bahwa itu palsu. Sejujurnya, peluangku untuk menyeberang cukup rendah, sangat rendah. Saya hanya memikirkan ide ini karena hidup saya yang tinggal beberapa tahun lagi membuat saya merasa putus asa dan hampa, lagi pula, aku ingin hidup lebih lama lagi. Pikirnya, mengintrospeksi pikirannya sendiri tentang rencana gila ini dan tindakannya. Setelah tiba di sebuah kuil kuno di wilayah tertentu di Tiongkok, dia mencari tanda-tanda yang tidak biasa di seluruh tempat itu. Sayangnya, dia tidak menemukannya, dan hari itu hampir berakhir. Tempat ini terbengkalai namun tetap bersih, mengapa demikian?
Tianlong bergumam dengan nada ingin tahu pada dirinya sendiri. Sendirian dalam waktu yang lama, ia telah mengembangkan kebiasaan berbicara kepada dirinya sendiri, baik secara mental maupun fisik. Setelah melihat bahwa dia belum menemukan apapun untuk hari ini, dia memutuskan untuk tidur saja dan melanjutkan pencarian besok. Namun, saat dia sedang tidur di tenda darurat yang dia dirikan, sebuah suara mengagetkannya. "Siapa di sana?" Tianlong berteriak sambil berbalik dengan hati-hati. "Hoa, jangan membuatku takut, Pak Tua," seru seorang pria muda. Tianlong mengamati pemuda itu dengan matanya, tetapi mendengar bahwa dia disebut lelaki tua, kelopak matanya mulai bergerak-gerak karena kesal. Saat ini, orang-orang memanggilnya lelaki tua adalah hal biasa, dan dia tidak terlalu memikirkannya karena vitalitasnya berkurang karena umurnya berkurang. "Siapa kamu, Nak?" Tianlong bertanya meskipun dia tahu jawabannya. Aku Xiao Yi," jawab pemuda itu. Dia tampak seperti tidak merasa terganggu atau takut sama sekali dengan kehadiran seorang lelaki tua di kuil kuno ini. Lagi pula, seseorang juga bisa salah mengira wajah Tianlong sama dengan hantu pucat. Tepat ketika Xiao Yi hendak bertanya dengan ekspresi penasaran dan bingung di wajahnya, dia disela oleh Tianlong. "Mengapa kamu di sini?" Xiao Yi pertama kali terkejut ketika dia berpikir untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Dia berkedip lalu menjawab, "Saya disewa oleh kuil terdekat untuk membersihkan tempat ini setiap minggu dan berpatroli sesekali." Mendengar itu, Tianlong tercengang. "Bukankah tempat ini ditinggalkan?" "Ya, dulu, tapi sekarang menjadi milik kuil terdekat. Mereka membelinya sekitar sebulan yang lalu," jawab Xiao Yi dengan nada santai. "Oh begitu," Tianlong mengangguk. "Sekarang setelah kamu paham bahwa ini adalah milik pribadi, bukankah sebaiknya kamu pergi?" Xiao Yi bertanya dengan nada kesal. Ya, setelah fajar, aku akan pergi. Sekarang sudah cukup larut." Tianlong menguap dan berkata, "Masuk akal, aku tidak ingin kamu berkemah di sini besok. Pak Tua, pergilah setelah istirahat." "Baiklah." Mengatakan demikian, dia kembali ke tendanya. Beberapa menit kemudian, setelah patroli rutin, Xiao Yi meninggalkan kuil kuno. Dari bagian tenda yang transparan, Tianlong melihatnya pergi. Betapa mudanya. Dia cukup baik di dalam hati meskipun dia terlihat kasar dan sangat blak-blakan. Dia merasa bahwa dia berhasil melihat sekilas pemuda itu. Tetap saja, apa yang dia lakukan di sini pada tengah malam? Patroli sesekali. Apakah orang biasanya memilih waktu ini untuk berpatroli? Tianlong terkekeh sambil berpikir, atau apakah dia sedang bertemu dengan seorang wanita atau semacamnya? Alisnya berkerut sesaat. "Sepertinya aku tidak punya waktu lagi untuk tidur, tubuhku yang lelah ini tidak tahan lagi." Berteriak dalam benaknya, dia keluar dari tenda dan mulai mencari tempat itu lagi. Menyalakan salah satu dari banyak lampu obor yang dia bawa dan sembunyikan di tenda, dia mulai mencari-cari tanda-tanda tidak biasa di tempat yang belum dia cari. Ada banyak patung singa dan harimau, tapi semuanya berbeda sehingga dia tidak bisa menebaknya. Bahkan ada mural yang menggambarkan semacam sejarah. Namun, patung dan muralnya sedikit banyak hancur, membuat candi kuno tersebut lebih terlihat seperti candi yang hancur. 1 jam telah berlalu sejak dia melanjutkan pencariannya, sejak Xiao Yi pergi. Bergerak berkeliling, Tianlong memasuki salah satu dari banyak ruangan luas. Dia bergerak ke depan tembok dan mulai mengetuk-ngetuk. Tok-tok. Saat dia terus mengetuk dinding, suara teredam bergema di seluruh ruangan. Tianlong berkedip, dan saat berikutnya, bibirnya yang kering melebar menjadi senyuman. "Ya, ketemu." Dia mendorong bagian tertentu dari dinding itu, yang menciptakan suara teredam. Sebuah pintu bawah tanah terbuka di dalam ruangan, yang membuat Tianlong langsung meliriknya. Dia memeriksa apakah ada jebakan selama beberapa waktu, dengan sedikit bersabar. 1 jam kemudian, dia tidak dapat menemukan jebakan apapun, dan itu membuatnya merasa sedikit yakin. Jika dia kehilangan nyawanya bahkan sebelum menyeberang ke dunia lain, maka dia tidak tahu berapa banyak orang di sini yang tahu akan menertawakan mayatnya. Memastikan bahwa tidak ada bahaya yang ditemukan dengan keahliannya saat ini, dia kemudian mulai menuruni pintu bawah tanah. Dia menemui banyak tangga menuju ke bawah dan tiba di depan sebuah pintu besi yang diukir dengan semacam pola tua. Tianlong menatap saklar tepat di samping pintu besi dan menariknya ke bawah.
Pintu besi terbuka, dan dia memasuki area bawah tanah, menerangi ruangan dengan senter di tangannya. Pemandangan asing dan menakutkan muncul di pandangannya. Tianlong tersentak kaget ketika dia melihat formasi yang tidak diketahui, yang berbentuk seperti lingkaran. Lingkaran luar tampak bulat, sedangkan lingkaran dalam tampak lonjong dengan ada mata di atasnya. Itu tampak seperti mata iblis yang hampir membuatnya merinding. Oh, ini pasti formasi yang membuat kuil kuno ini tidak biasa sehingga bisa digosipkan sebagai kuil hantu. Memang ada orang yang datang ke sini untuk bersenang-senang dan menemukan tempat ini sehingga dikabarkan sebagai kuil tempat pemujaan dewa-dewa jahat. Mereka menyebarkan informasi tetapi tidak pernah kembali, dan orang-orang juga tidak datang memeriksa tempat ini karena takut. Bagaimanapun, itu hanya mitos lokal yang tidak mendapat banyak perhatian dari pihak berwenang. Tianlong bergumam dan berjalan menuju formasi saat dia tiba di mata formasi. Itu mata yang tampak menyeramkan. Oke, aku mungkin harus berada di tengah formasi ini untuk meningkatkan peluangku. Rumor yang beredar sebagian besar berkaitan dengan hantu, namun saat gambar formasi ini beredar di internet, segera dihapus. Namun, Tianlong menyadarinya tepat waktu dan bahkan menuliskan nama kuil kuno di buku catatannya sejak dia mengawasi. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon, tapi melihat kelompok misterius yang dia awasi berperilaku seolah-olah mereka telah diberi pil ekstasi, dia cukup yakin bahwa ini adalah tempat yang dia cari sejak 8 tahun yang lalu. Tianlong mengeluarkan sebuah batu dari ranselnya, yang memancarkan cahaya samar hijau dan keunguan dari dunia lain. Itu adalah barang yang dia temukan sebelum kembali ke Tiongkok. Batu transmigrasi. Mata Tianlong bersinar terang di bawah cahaya saat dia bergumam. Setidaknya, begitulah sebutan orang lain karena dikabarkan mampu menampung jiwa di dalamnya. Jika tokoh di kuil terdekat mengetahui jika aku memiliki batu itu, apakah mereka akan menjadi gila? Tianlong tertawa keras. Kuil terdekat yang disebutkan Xiao Yi adalah salah satu faksi yang dia incar, tapi masalah mereka membeli kuil kuno ini sepertinya sangat rahasia sehingga dia bahkan tidak bisa mendengar sepatah kata pun tentangnya. Dia kemudian berjalan ke batu yang tampak seperti podium, tempat yang jelas untuk menyimpan saklar untuk mengaktifkan formasi, saya menyukainya. Saklarnya sendiri berbentuk setengah bola, dan terus menyala. Apakah ini berarti mereka sudah mengisi formasi ini? Sempurna, seru Tianlong. Kuil di dekatnya dengan susah payah menggunakan sumber dayanya untuk mengisi dayanya. Formasi ini membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tingkat tertentu, yang tidak diketahui oleh Tianlong. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan mendekati tempat ini dengan mudah karena ketidakpastian yang ada. Tapi, kenapa mereka menagih formasi ini? Tidak mungkin mereka menyambutku dengan hangat. Tianlong sangat ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Dia merenungkan hal ini sebentar tetapi mengerutkan alisnya. Memikirkan hal ini tidak ada gunanya, setelah aku mengaktifkan formasi ini, entah aku mati atau hidup di dunia lain. Tianlong menginjak tanah dan menghentikan keraguannya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum merogoh saku bagian dalam kemejanya dan mengeluarkan buku kematian saat dia menghembuskan napas. Sudah waktunya, dia mengeluarkan pena dan meletakkannya di atas buku kematian. Lengan kanannya menegang di tempatnya sementara jari-jarinya yang memegang pena bergerak cepat. Tianlong, setelah aktivasi formasi dan selama perjalanan ruang waktu, jiwanya tersentak keluar dari tubuhnya, lalu memasuki batu transmigrasi. Setelah mencapai ujung yang lain, jiwanya memiliki tubuh lemah yang berusia di bawah 20 tahun menggunakan batu transmigrasi dan, setelah 5 menit, meninggal karena serangan jantung. Tianlong menghirup udara dingin saat jantungnya berdebar gugup. Gelombang gejolak muncul di hatinya saat darahnya mendidih, mengancam akan membanjiri hati dan pikiran fananya. Untuk menggunakan buku kematian pada dirinya sendiri, dia harus menulis namanya sendiri. Buku kematian bisa mengendalikan dan membunuh orang sampai batas tertentu, artinya buku itu mampu memanipulasi jiwa, jadi buku itu seharusnya bisa mengendalikan jiwa sampai batas tertentu. Dia menghibur dirinya sendiri sambil berpikir, tidak apa-apa, aku akan mengikat batu transmigrasi di belakang kepalaku, dan jarak antara jiwaku dan batu itu tidak terlalu jauh, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi buku kematian untuk berhasil. Kalau saja teoriku benar, itu adalah
Tangannya gemetar saat dia hampir menjatuhkan buku kematian. Lagi pula, dia hanya mengakhiri dirinya sendiri jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Saat dia menulis namanya di buku kematian, dia tahu bahwa dia pasti akan menemui ajalnya. Dia tidak dapat memperpanjang umurnya dengan buku kematian karena dia telah mencobanya pada orang yang akan mati sebelumnya. Jadi menulis namanya di situ sama saja dengan membunuh dirinya sendiri saat ini. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk hidup, tetapi menilai dari bagaimana dia kehilangan vitalitasnya, dia menyimpulkan bahwa dia hanya mempunyai waktu paling lama 1 atau 2 tahun. Kelonggaran 5 menit itu hanya untuk dia uji. Untuk menguji apakah buku kematian masih berfungsi di sisi lain. Jika berhasil, maka dia akan mati dalam 5 menit. Jika dia tidak mati dalam 5 menit, maka dia akan mati dalam waktu 2 tahun karena umurnya yang semakin berkurang. Tianlong merasa umurnya yang lumpuh juga berlaku pada jiwanya. Namun, ia juga merasa bahwa kelumpuhan umur tidak berdampak langsung pada tubuhnya, namun merupakan akibat sampingan dari pengaruh pada jiwanya. Lagi pula, seorang dokter yang cukup terkenal menganggapnya sebagai sebuah teka-teki karena dokter itu tidak dapat menemukan alasan mengapa tubuhnya menua dengan cepat meskipun Tianlong berusia di bawah 30-an. Oleh karena itu, Tianlong berpikir bahwa umurnya yang terbatas secara langsung mempengaruhi jiwanya, yang pada gilirannya membuat tubuhnya mengalami penurunan vitalitas yang sangat besar. Itu sebabnya ini juga merupakan situasi hidup atau mati baginya. Dia merasa bahwa dia harus segera mati daripada menyia-nyiakan 2 tahun di tubuh baru sebelum mati karena umurnya yang cacat. Itu akan sangat menyedihkan, bahkan mungkin menyedihkan. Rencana ini muncul di benaknya ketika dia sepenuhnya menyadari bahwa buku kematian mampu mengendalikan jiwa untuk memanipulasi orang selain membunuh mereka secara langsung. Dia juga telah memasukkan dalam rencananya tentang fakta bahwa buku kematian dapat mengatur kebetulan-kebetulan yang aneh, jadi dia merasa bahwa itu dapat membuat batu transmigrasi mencari tubuh yang lebih cocok untuk dimiliki. Singkatnya, seluruh rencananya untuk hidup bergantung pada fakta bahwa buku kematian akan berhenti bekerja saat dia mencapai sisi lain. Dia mengandalkan keberuntungan murni dan fakta yang belum dikonfirmasi. Kaki Tianlong bergetar tak terkendali. Brengsek, berhentilah bersikap dingin, aku sudah melakukannya sekarang, dan mungkin hanya tinggal 2 tahun lagi bagiku untuk hidup. Tidak ada jalan kembali. Tianlong menunjukkan ekspresi tekad di wajahnya dan menepuk pahanya sebelum memulai formasi. Saat area bawah tanah bergetar, fluktuasi ruang waktu muncul, mengaktifkan jalur ruang waktu vertikal. Tianlong segera menuju ke mata formasi dan menyerahkan nasibnya pada keberuntungan. Dia melihat ke pintu besi untuk terakhir kalinya sebelum merasa seperti seorang musafir. Selamat tinggal, bumi, bis. Tianlong langsung terserap ke dalam terowongan ruang waktu, namun, saat dia masuk, dia mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada orang yang tertimpa batu besar. Dia menjadi sangat tertekan oleh terowongan spasial. Tubuhnya terasa seperti tercabik-cabik oleh ribuan bilah pisau, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ah! Apakah terowongan spasial ini tidak stabil? Aku ditakdirkan. Tianlong melihat tangannya hancur akibat turbulensi spasial yang kacau. Haha, sudah berakhir. Sambil tertawa kecil, dia melihat bahunya yang hancur. Tepat ketika bahunya mulai hancur, jiwanya tersentak keluar dari tubuhnya dan memasuki batu transmigrasi. Tianlong tidak menyadari buku kematian tercabik-cabik menjadi debu. Sebuah bayangan hitam terbang keluar dari sana dan juga memasuki batu transmigrasi. Dia secara pasif mengamati tubuhnya hancur menjadi ketiadaan, yang membuatnya merasa mual, ingin muntah, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia masih dalam bentuk jiwanya. Batu transmigrasi kemudian terbang di terowongan luar angkasa, menghadapi banyak badai spasial yang membuatnya merasa seperti sedang bepergian dengan perahu kecil yang dikelilingi oleh badai kolosal tanpa melihat pulau di kejauhan. Tianlong tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia lesu sepanjang perjalanan, berduka atas kehilangan tubuhnya dan buku kematian. Buku kematian yang pernah dia coba rusakkan sebelumnya namun tidak pernah berhasil, malah hancur. Dia pernah bisa merobek halaman-halamannya di masa lalu, tapi untuk merusak sampulnya, dia tidak bisa melakukannya, sekalipun. Kehancurannya justru membuatnya kehilangan separuh harapan akan masa depan. Awalnya, dia hanya ingin buku kematian berhenti bekerja,
tapi dia tidak pernah membayangkan buku itu akan hancur di terowongan spasial ini. Jika wujud jiwanya memiliki mata, tidak diragukan lagi kalau wujud jiwanya akan terlihat membosankan sekarang. Meski begitu, dia masih bisa mengamati. Namun, dia bahkan tidak dapat merasakan saat ini karena sekelilingnya benar-benar hitam, hanya membuatnya mampu merasakan keberadaannya yang masih hidup dalam arti tertentu. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, batu transmigrasi akhirnya terbang keluar dari terowongan spasial, tiba di dunia baru. Sementara itu, di bumi, siapa yang mengaktifkan formasi? Kepala pendeta kuil di dekatnya menjadi marah dan mulai merusak perabotan di sampingnya. Segera periksa kuil yang ditinggalkan itu. Imam kepala berteriak keras-keras. Banyak orang berjubah misterius pindah untuk memeriksa kuil yang ditinggalkan itu dengan cepat. Imam kepala kemudian menjadi tenang setelah 1 menit dan kemudian mendengus. Aku tidak tahu siapa yang mengaktifkan formasi itu, tapi bepergian di dalamnya tidak ada gunanya. Eksperimen yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan, dan kita bahkan tidak tahu apakah seseorang berhasil mencapai sisi lain. Kadang-kadang, tubuhnya bahkan hancur, sebelum seseorang memasuki formasi yang tidak lengkap dan tidak stabil itu. Tidak ada gunanya. Apa yang kamu maksud dengan tidak berguna? Tiba-tiba, terdengar suara dari seorang pria botak yang muncul entah dari mana. Kami telah memastikan bahwa itu memang terhubung ke dunia lain melalui berbagai cara. Kalau saja kita memiliki batu transmigrasi, yang dapat menampung jiwa, kita mungkin bisa mencapai sisi lain. Pria botak itu menghela nafas dengan lembut. Apa gunanya memiliki batu itu? Jika kamu tidak bisa memindahkan jiwa ke batu itu tetap tidak berguna. Kamu mungkin tidak punya metode untuk menggerakkan jiwamu, tapi aku punya. Pria botak itu mencibir. Sayang sekali, batu transmigrasi muncul setiap 1000 tahun, dan kita telah menggunakan semua yang kita punya untuk melakukan eksperimen. Dilihat dari waktu kemunculannya yang terakhir, seharusnya batu itu sudah muncul sekarang. Cepat, cari. Aku tahu, jawab pendeta kepala dengan ekspresi kesal. Tiba-tiba, seorang pria datang berlari sebelum berhenti pada jarak yang terhormat. Kepala pendeta, kami menemukan Xiao Yi di luar kuil, dan dia. Pria itu ragu-ragu. Dia apa? Imam kepala tampak tidak sabar. Dia, dahi pria itu dipenuhi garis-garis hitam, ekspresi wajahnya penuh keraguan. Cepat, keluarlah. Dia sedang melakukan seorang wanita di bawah pohon dekat kuil yang ditinggalkan tetapi melarikan diri begitu dia melihat kita. Imam kepala menjadi tercengang sementara pria botak itu mulai tertawa sambil mengusap janggutnya. Bunuh mereka berdua dan berikan kepada anjing. Kepala imam memiliki rasa dingin yang berkedip-kedip di matanya saat dia bergema. Namun, pria yang datang untuk melapor gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, Hea. Imam besar, apa? Wanita itu adalah putri harammu. Mata imam kepala melebar sebelum dia menyemprotkan seteguk darah dan pingsan sementara lelaki botak itu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Batu transmigrasi akhirnya hancur di langit dan menghasilkan cahaya hijau keunguan yang menyelimuti jiwa Tianlong. Cahaya itu kemudian tiba-tiba melesat ke arah tertentu, lebih cepat dari kecepatan standar cahaya. Di tempat beberapa kilometer dari batu transmigrasi yang muncul entah dari mana beberapa detik lalu. Tidak bagus, dia tidak akan berhasil. Seorang pria parubaya menghela nafas, ekspresinya penuh kesuraman. Pupil matanya gemetar, tapi sepertinya itu karena ketakutan, bukan kesedihan. Pria parubaya ini berdiri mengenakan baju besi biru dengan gambar harimau tercetak di atasnya. Selain armornya yang mengintimidasi, armornya juga cukup rusak, terlihat hancur. Dia koma sejak kamu menemukannya, apakah pantas untuk begitu peduli pada anak yang bahkan tidak punya hubungan denganmu, Gray? Pria parubaya lainnya dengan baju besi biru yang sama bertanya. Aku seenaknya saja yang mengangkatnya, lalu akulah yang harus menjaganya, tutup mulutmu, Mel. Gray balas membentak. Rambut merahnya yang tergerai membuat hanya satu matanya yang terlihat. Dia memiliki ekspresi kesal di wajahnya yang langsung membuat ekspresi Mel berubah menjadi jelek. Itu dia, aku sudah muak dengan tindakan lurusmu, Gray. Kamu bahkan tidak melakukan hal yang diperintahkan kapten kita dengan benar, dan yang kamu lakukan hanyalah menjaga anak itu. Apakah anak itu adalah anak harammu? Mel berteriak marah. Namun, bagi Gray,
Mel tidak bisa tidak menemukan masalah sekali lagi. Mata Gray menjadi sedikit dingin. Dia menghunus pedangnya dari sarungnya saat bilahnya memantulkan sinar matahari. Aku tahu kamu punya rasa permusuhan denganku, Mel, jadi berhentilah mencari-cari kesalahanku berkali-kali. Kalau kamu punya nyali, ayo kita akhiri ini untuk selamanya. Kamu pikir aku takut padamu? Akan kutunjukkan padamu siapa yang akan mendapatkan status kapten setelah kapten kita pensiun di Blue Tiger Mercenaries kita. Mel pun menghunuskan pedangnya, mengambil posisi bertarung untuk bertarung. Mendengar bahwa Mel secara tidak langsung menerima pertarungan tersebut, Gray menembak dengan kecepatan yang luar biasa untuk basis budidayanya saat ini. Dia menciptakan cahaya yang menyilaukan dengan pedangnya yang langsung menutupi seluruh area dengan kecerahan. Apa? Teknik pertarungan baru. Mel seketika menjadi kaku. Dia hampir kencing di celana saat melihat penglihatannya terhalang oleh cahaya. Dia tidak bergerak karena dia tidak bisa melihat karena matanya buta dan bahkan mengalami rasa sakit sesaat di matanya karena cahaya. Dan pada saat berikutnya, cahaya unik yang diredupkan oleh kecerahan yang dikeluarkan oleh teknik pertarungan ditembakkan ke anak yang baru saja berhenti bernapas sejenak. Keduanya yang terjerat dalam pertempuran tidak menyadari fenomena aneh tersebut. Mel membuka matanya hanya untuk melihat pedang di depan lehernya. Dia bisa merasakan nyawanya terlepas dari tangannya, atau lebih baik dikatakan lehernya. Dia mulai menggigil tanpa sadar karena takut akan nyawanya. Bibirnya bergetar, ingin bicara tetapi tidak bisa. Kurasa aku sudah muak dengan provokasimu, tolol. Ucap Gray dengan dingin. Lengannya bergerak, dan tepat ketika dia hendak memenggal kepala Mel, sebuah suara terdengar, mendorongnya untuk berhenti. Tunggu, Cih, itu kaptennya, gumam Gray sambil mundur. Ini saat yang kritis, dan dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan Mel atau kapten. Sementara itu, Tianlong yang telah memasuki tubuh anak itu mulai merasa hangat namun di saat yang bersamaan. Tianlong sama sekali tidak menghadapi perlawanan ketika dia memasuki tubuh itu. Seolah-olah jiwa anak kecil itu tidak ada dalam tubuh ini sejak awal. Namun, dia merasa agak lemah tetapi pada saat yang sama, merasakan sesuatu di dalam, sensasi hangat, menyenangkan, dan menenangkan. Apakah batu transmigrasi menyembuhkan tubuh lemah anak ini? Pada saat yang sama, Tianlong tidak dapat mempercayai kenyataan bahwa tubuh anak ini adalah miliknya mulai sekarang. Itu adalah fantasi yang bahkan dia merasa bingung dari kenyataan untuk saat ini. Namun, pemikirannya yang tenang masih menggerakkan pikirannya meskipun dia merasa sedikit tidak nyata. Haha, aku selamat, Kapten, Gray benar-benar mencoba membunuhku. Bunuh dia pengkhianat, seru Mel penuh kebahagiaan dan menjebak Gray bahkan tanpa mempedulikan citranya sendiri. Seolah-olah dia menjadi gila saat ini. Apakah begitu? Kapten berjalan ke tempat Mel berteriak dengan menyedihkan. Tepat ketika Mel berpikir bahwa dia bisa membalas dendam, sebuah tinju muncul di depan wajahnya, membuat matanya melebar karena terkejut. Boom! Kapten memukul dengan kuat, tidak menahan sama sekali. Pipi Mel sedikit melengkung saat dia terbang 2 meter dari tempatnya berdiri, menabrak dinding. Dinding itu tidak hancur seluruhnya tetapi menahan Mel. Gray mengedip pada adegan ini, tidak memahami intinya, merasa bingung mengapa Kapten tidak melindungi Mel kali ini. Mengapa? Mel, yang terjebak di dinding, bergumam dengan nada tercengang sementara rasa sakit yang dia rasakan membuatnya merasa sangat terhina. Kamu pikir aku tidak tahu siasatmu? Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak main-main dengan Gray? Kapten mencela Mel dan menoleh ke arah Gray. Gray, maafkan keponakanku Mel, dia tidak akan melakukan ini lagi, dan aku sendiri yang akan menangani hukumannya. Dia sedikit membungkuk. Gray menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menerima kesulitannya di sini dan melakukan yang terbaik saat ini. Namun, situasinya tampak tidak ada harapan untuk waktu yang lama, dengan kesehatan anak yang melemah selama bertahun-tahun. Kapten menghela nafas melihat gerakannya sebelum matanya berkedip tanpa terasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat sesuatu yang bersinar di sekitar sini? Satu-satunya yang bersinar di sini adalah pedangku. Gray menderu. Tidak. Baiklah, Kapten tiba-tiba berhenti memberikan informasi. Dia pikir dia telah menemukan harta karun sehingga dia tidak mau membaginya dengan siapapun. Tianlong, yang memiliki tubuh barunya,
mulai sedikit berkeringat ketika mendengar pidato mereka. Bukan karena dia mendengar kapten menyebutkan cahaya itu tetapi karena dia tidak mengerti apapun yang mereka katakan. Apakah nasibku begitu buruk? Dari semua orang lemah di bawah 20 tahun di luar sana, mengapa harus anak-anak? Aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri dalam keadaan seperti ini, aku ditakdirkan. Tianlong memasang ekspresi lesu di wajahnya. Dia melihat ke atas, ke arah langit mendung yang terlihat mirip dengan takdirnya, suram seperti biasanya. Sedikit sinar matahari yang menyinari wajahnya gagal memberinya kehangatan. Dia tiba-tiba memasang wajah bertekad untuk terus hidup di dunia ini, yang mana itu sendiri cukup lucu. Namun, masih ada waktu 5 menit, jadi dia menunggu momen itu berlalu. Meskipun buku kematian telah hancur, kerusakan pada jiwanya sudah terjadi, jadi dia masih ragu apakah dia bisa bertahan dalam batas waktu 5 menit. Gray berbalik dan kembali ke tempat anak itu berbaring dengan punggungnya. Dia langsung terkejut melihat anak itu sudah bangun. "Nak, bisakah kamu mendengarku? Apakah kamu baik-baik saja?" Gray berteriak kegirangan sambil berlutut di samping anak itu. "Tenanglah, Gray. Dia hanyalah seorang anak kecil yang koma sejak kamu menemukannya. Apa kamu benar-benar berharap dia bisa bicara?" Kapten terkekeh. "Ah, benar, aku baru saja tenggelam dalam kebahagiaan, maaf," jawab Gray dengan nada sedikit malu. "Baiklah, jaga anak itu, ada yang harus kulakukan." Kapten mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Matanya berkilat-kilat saat kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari sumber cahaya itu. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Saya tidak mengerti. Bahasa apa ini? Pikiran Tianlong setelah menenangkan diri dengan tenang mencoba memahami situasinya, sebenarnya, di mana tempat ini dan siapa anak ini. Dia kemudian melihat ke arah Parubaya, yang sepertinya agak mengkhawatirkannya. Mungkinkah orang ini adalah ayah anak ini? Tiba-tiba gelabela Tianlong, bagian menonjol di antara kedua alisnya, mulai berdenyut kesakitan. "Ah! Nak, ada apa?" Gray panik saat melihat anak itu, berteriak. "Kesakitan? Oh tidak." Dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. "Benda hitam apa yang ada di depan mataku ini?" Tianlong melihat pemandangan menakutkan di depannya. Penglihatannya tiba-tiba menghilang, dan menjadi gelap gulita seolah-olah kehilangan semua pandangan, namun sesaat kemudian, hitam pekat itu menjadi anomali dalam pandangannya. Anomali yang cukup familiar jika dia harus mengatakan. Tianlong secara tragis berteriak sambil terus memegangi kepalanya sampai dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Gray, yang panik dengan cepat menjadi tenang ketika dia melihat anak itu berhenti menderita. Dia memeriksa denyut nadi anak itu dan menghela napas lega. Dia baru saja pingsan, syukurlah. Mungkin, dia hanya takut pada wajahku. Masuk akal. Lagi pula, ini pertama kalinya aku melihatnya membuka matanya. Anak ini benar-benar suka membuatku bergantung pada benang. Dia tertawa sedih dan menghela nafas ketika memikirkan kesulitan yang dia hadapi sampai sekarang. Ini hampir ulang tahun ketiga anak ini, untung dia bangun sebelum itu atau kepalaku akan terpenggal. Menyadari kebetulan itu, Gray berterima kasih kepada Tuhan. Dia kemudian membawa Tianlong ke kamarnya dan menidurkannya di tempat tidurnya. Dia kemudian duduk di depan meja dan menulis surat dengan coretan yang rapi, mencetaknya bersama dengan segel rahasia yang berpola sedang. Dia berdiri di samping jendela dan bersiul. Seekor merpati cantik terbang melalui jendela dan berdiri di bahu Gray. Matanya tampak tajam, dan memiliki penampilan yang mengesankan jika dibandingkan dengan perawakannya yang kecil. Gray lalu mengikatkan surat itu ke kaki merpati. Saat berikutnya, merpati itu kemudian terbang menjauh dari bahunya menuju tujuan yang telah ditentukan. Itu saja, misiku akhirnya akan segera selesai. Jika semuanya berjalan lancar, kurasa, Gray telah mengalami terlalu banyak kesulitan dalam 2 tahun lebih ini. Dia telah menggunakan setiap koin yang dimilikinya untuk merawat anak ini, menjadikannya lebih buruk daripada seorang pengemis. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan kelompok tentara bayaran untuk menghidupi anak itu dan dirinya sendiri. Sudah hampir 3 tahun sejak aku meninggalkan kekaisaran, dan mudah-mudahan, keadaan sudah surut, dan jika belum, kita berdua akan mati. Dia kembali tertawa sedih dan ambruk ke lantai, matanya tertutup rapat, membuatnya tampak seolah-olah dia sudah mati.
Namun, dia malah mengeluarkan suara dengkuran dalam beberapa detik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah menerima misi yang diturunkan kepadanya secara pribadi, Gray tidur dengan damai. Setelah 3 hari berlalu, Tianlong masih belum bangun. Terus-menerus menderita sakit di kepalanya selama ini, dia tampak seperti baru saja menderita mimpi buruk. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah dia menderita suatu penyakit? Tapi apoteker yang kusewa mengatakan bahwa dia sangat sehat untuk anak seusianya, dan hal ini tidak biasa karena dia sudah koma sejak dia dilahirkan. Apakah surga membantu kita? Gray bergumam ketika dia merasa sulit memahami situasi ini. Terserahlah, aku akan melaporkannya pada atasan apa adanya. Dia membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat hening di dalam ruangan, seorang anak dengan grogi membuka matanya. Di mana saya? Tempat apa ini? Mengapa saya belum mati? Tianlong memiliki banyak keraguan dan banyak pertanyaan di benaknya, tapi yang paling menonjol adalah, benda hitam apa yang ada di jiwaku ini? Tunggu, aku bisa merasakan jiwaku. Tianlong benar-benar bingung dan bahkan sedikit takut. Perasaan di glabelanya, tidak diragukan lagi merupakan sensasi baru. Jiwa ada di glabela, ini merupakan gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya baginya. Oleh karena itu ia secara otomatis menghubungkan sensasi ini dengan jiwanya. Jantungnya berdebar kencang sebagai reaksi atas penemuan mendadak ini. Tianlong menggigit bibirnya sambil berbisik pada dirinya sendiri dalam bahasa Mandarin, "Baiklah, tenangkan aku. Jika aku berpikir dengan tenang dan hati-hati, mungkin aku akan bisa memahami situasi ini." Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, tapi itu tidak cukup. Dia harus mengosongkan pikirannya dan mengambil napas lagi untuk menenangkan diri. Kemudian setelah ekspresinya menjadi cukup tenang, dia mulai menghubungkan titik-titik itu satu per satu. Buku kematian dihancurkan di terowongan spasial, dan aku menyaksikan pemandangan itu dengan mataku. Aku yakin akan hal itu, jadi benda hitam apa yang ada di jiwaku yang tampak seperti buku ini. Apakah ini buku kematian? Kelihatannya mirip. Tianlong menggigit bibirnya dengan keras tetapi kemudian berhenti menyadari bahwa hal itu mungkin membahayakan anak itu tetapi kemudian menyadari bahwa itu hanyalah dirinya sendiri. Merasa berkonflik, dia lalu terus berpikir. Tetapi jika buku kematian mengikutiku ke dunia ini, maka buku itu seharusnya bisa membunuhku setelah keluar dari terowongan spasial dan mendapatkan tubuh ini. Jika itu tidak membunuhku, maka aku benar. Buku kematian mungkin dibatasi oleh hukum dunia ini. Tianlong merasa gembira. Dia mengandalkan keberuntungan, dan dasar memasuki dunia lain ini seharusnya menghancurkan atau mengatur ulang buku kematian. Dia tidak bisa membunuh atau memanipulasi hewan dengan buku kematian, jadi masuk akal untuk berpikir bahwa buku kematian bekerja berdasarkan suatu prinsip, semacam hukum di dunia yang ditetapkan. Dia juga bersiap agar buku kematian tidak berfungsi di dunia ini. Oleh karena itu, dia agak merasa tidak percaya akan kehadirannya dalam jiwanya. Dunia ini mungkin membutuhkan waktu untuk mendeteksi kedatangan objek yang tidak diketahui, jadi buku kematian mampu memenuhi syarat di mana aku bisa mendapatkan tubuh lemah di bawah usia 20 tahun, tapi buku itu tidak bisa membunuhku setelah itu, batas waktu 5 menit berarti buku kematian seharusnya dihancurkan secara intrinsik atau diatur ulang sesuai dengan hukum dunia ini. Lalu, jika benda hitam ini adalah buku kematian, bagaimana ia bisa masuk ke dalam jiwaku? Apakah karena saya pemilik saat ini? Ya, seharusnya begitu, itu agak masuk akal dengan situasinya. Meskipun Tianlong memiliki banyak keraguan, dia bisa memahami situasi ini. Meski bisa dibilang omong kosong, ia merasa tidak jauh dari kebenaran. Tianlong bangkit dari tempat tidur, dan ketika dia mencoba berjalan, dia terjatuh. Dia mencoba berdiri, tapi tidak bisa, jadi dia merangkak menuju cermin di sudut ruangan, menggunakan seluruh kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Betapa lemahnya, dia meratap namun mampu memahaminya sejak dia masih dalam tubuh anak-anak. Dia meminta tubuh yang lemah agar dia bisa memiliki tubuh itu dengan mudah, tapi sepertinya, untuk anak ini, dia seharusnya tidak memasukkan syarat itu. Tingginya sekitar 91 cm dengan kulit cerah, sepasang mata safir yang terlihat menggemaskan, namun wajahnya tampak sangat kurus, cekung bersama tubuhnya. Rambut pirang pendeknya berantakan,
dan dengan perawakan mungil yang normal untuk anak usia 3 tahun, ia terlihat tak jauh berbeda dengan anak tak terurus, yatim piatu. Namun, dia terlihat bersih tanpa ada kotoran mengingat keadaannya saat ini, mungkin dirawat oleh seseorang atau orang parubaya yang menjaganya dan juga terlihat seperti ayah dari anak tersebut pada pandangan pertama. Namun kini, dia merasa anak tersebut sama sekali tidak mirip dengan orang itu. Anak 2 atau 3 tahun. Seorang anak yatim. Kurasa tidak apa-apa karena aku bisa berbaur sempurna dengan lingkungan ini. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi maaf karena telah merasuki tubuhmu. Aku tidak akan membuat alasan apapun karena aku secara tidak langsung membunuhmu. Tianlong tidak mengetahui bahwa anak ini dalam keadaan koma sejak ia dilahirkan dan akan meninggal 3 hari yang lalu. Dia memiliki perasaan yang rumit karena membunuh seorang anak yang tidak bersalah, tapi itu tidak menghentikannya untuk bertahan menjalani hidupnya. Aku bersumpah aku akan menjalani peranmu juga. Namun, ia merasa konyol karena seorang anak kecil menjadi korban pertamanya di dunia ini. Setelah Gray meninggalkan ruangan, dia menuju kamar tempat kapten menginap. Ketuk, masuk. Sebuah suara terdengar dari dalam ruangan. Sungai. Gray membuka pintu dan masuk ke dalam, langkah kakinya berderit di atas kayu lapis. Oh, Gray, ada apa? Kapten, sudah waktunya aku meninggalkan tentara bayaran. Ada keheningan sesaat di ruangan itu. Apakah periode 2 tahun ini sudah berakhir? Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Sang kapten mengenang sambil menghela nafas. Ya, aku berterima kasih karena telah menjagaku di tentara bayaran. Kompensasi akan diberikan setelah orang-orang dari kekaisaran datang menjemputku. Merawatmu, melindungi pria dengan basis kultivasi lebih tinggi dariku. Kamu pasti bercanda. Apakah itu anak-anak? Kapten terkekeh. Kamu sudah menemukan jawabannya. Gray mengucapkannya, tapi dia tidak terlihat terkejut. Aku sudah bersamamu selama hampir 2 tahun, ya. Jika aku bahkan tidak bisa memikirkannya, aku sebaiknya pensiun dari menjadi tentara bayaran. Gray berkedip dan berkata, untung kamu baru saja memberitahuku hal ini. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, aku akan terpaksa membunuhmu. Apakah ini perintah? Kapten tersenyum masam. Ya, Gray memiringkan kepalanya, menjawab seolah-olah itu adalah fakta. Keluarga kekaisaran Loret sungguh menakutkan, mengingat mereka berhasil bertahan dan mengeksekusi keluarga bangsawan yang ikut serta dalam pemberontakan. Apa? Keluarga Loret berhasil menumpas para pemberontak? Ya, saya baru menerima kabar ini 2 hari yang lalu. Kapten mengangguk. Gray berdiri, menggigil karena kegembiraan. Dari sini, kita berdua selamat. Gray menghela napas lega saat dia menenangkan diri. Kalau begitu, aku akan kembali ke tempat tinggalku, Kapten. Baiklah. Sang kapten menghela nafas, sekali lagi memikirkan bagaimana dia akan kehilangan bawahannya yang terbaik dan kuat. Namun, dia tahu bahwa hal ini tidak bisa dihindari. Berderit, Gray membuka pintu kamarnya dan masuk, tapi dia hampir terkena serangan jantung. Di mana anak itu? Gray langsung menghunus pedangnya dan dengan cepat bergegas masuk dengan panik. Tianlong buru-buru menoleh ke belakang di sudut ruangan dan melihat Gray bergegas masuk ke kamar. Ray Nolan, itu namanya ya. Sepertinya aku masih memiliki mata dewa kematian, maka itu berarti aku masih membawa buku kematian bersamaku. Dengan ini, Tianlong memastikan bahwa dia masih memiliki buku kematian bersamanya, namun dia merasa bahwa yang terbaik adalah mengatakan bahwa buku kematian ada di dalam dirinya. Ray Nolan menghela nafas lega saat melihat anak itu selamat, meski berusaha melakukan sesuatu. Ni dot yai, udel. Tianlong segera mulai berakting dengan wajah imut. Mengingat aku sedang tidur di tempat tidur, orang ini seharusnya yang merawatku, dan tidak masuk akal jika anak yatim piatu berusia 3 tahun tidak bisa berbicara. Ray Nolan segera berjalan menuju anak itu dan menggendongnya. Apakah aku akan dipenggal jika mereka mengetahui bahwa pangeran tidak bisa berbicara? Ray Nolan sedikit takut tetapi kemudian berpikir dengan jernih, mungkin tidak. Tianlong tidak tahu apa yang digumamkan orang ini karena dia masih tidak mengerti semua itu. Mata Dewa Kematian menampilkan nama dan umur seseorang, kecuali yang terakhir, sepertinya ditampilkan dengan seutas benang. Bung, tolong bicara dalam bahasa yang aku mengerti. Tianlong berharap dengan tulus dan sedih. Nak, sudah hampir waktunya bagimu untuk kembali ke kekaisaran,
dan di sana kamu dapat secara resmi mulai mempelajari bahasa dunia. Ray Nolan mulai menguliahi dan mengajar anak tersebut meskipun dia tahu bahwa anak tersebut tidak dapat memahaminya karena hidupnya bergantung padanya. Ceramahnya berlanjut sekitar 10 menit, meninggalkan Tianlong dengan wajah penuh garis hitam. Setelah 1 jam, di luar markas besar tentara bayaran Harimau Biru. "Oye, lihat ke langit," seru seseorang secara acak. "Di mana?" Seorang pejalan kaki menghentikan langkahnya dan bertanya. "Di langit, siluet besar terlihat di atas awan." Itu naga," seru orang lain. "Naga akan menghancurkan kota," semuanya lari. Orang yang berseru pertama kali lari ketakutan saat melihat siluet seperti itu. "Bodoh, itu Wyvern," orang berpengetahuan lainnya berkomentar setelah melihat siluet turun dari atas awan. Lebar sayap Wyvern membentang sepanjang 12 meter. Ia tampak berwajah panjang dengan serangkaian gigi setajam silet di mulutnya. Ekornya meronta-ronta, menimbulkan hembusan angin yang membuat orang-orang yang berada di dekatnya terlempar. Di punggungnya ada seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi merah mengkilat. Wajahnya gagah berani, dan dia memancarkan aura yang mampu menekan hampir semua orang di bawahnya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meneriakinya. Dia mengamati area tersebut dan melihat tanda Blue Tiger Mercenary di sebuah bangunan. Dia segera menuju gedung itu. Wyvern kemudian menurut dan mendarat di depan markas besar tentara bayaran Macan Biru. Kapten pengawal istana, Renard Nolan, memerintahkan kapten tentara bayaran Macan Biru untuk keluar. Pria itu kemudian berteriak dengan keras, yang mengejutkan banyak orang karena fakta bahwa pria di Wyvern itu adalah anggota pengawal istana. Apa yang dilakukan kapten pengawal istana di sini? Banyak orang mulai berbisik kepada orang lain. Itu bukan hanya pengawal kekaisaran sembarangan tapi kapten. Jika seseorang mengatakan tidak ada apa-apa, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka disiksa. Para anggota Blue Tiger Mercenaries tidak berani membalasnya. Mereka hanya bisa menunggu dalam diam sambil menunggu kapten mereka muncul. Beruntungnya mereka, kapten buru-buru keluar dari gedung dan dengan cepat membungkuk kepada kapten pengawal istana, Renard Nolan. "Noel dari tentara bayaran Macan Biru, siap melayanimu." Noel dalam hati berkeringat. Orang yang begitu kuat datang langsung ke kelompok tentara bayaran mereka. Dia berpikir dalam hati, "Wah, kekaisaran kita benar-benar membangun otoritas mereka di seluruh negeri. Mereka bahkan tidak repot-repot memberinya wajah apapun. Sebenarnya, mengapa mereka harus melakukannya?" Noel mengejek dirinya sendiri. Itu Grey." Sebelum Renard Nolan menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sesosok laki-laki keluar dari gedung dengan seorang anak di punggungnya. Renard Nolan melirik Noel dan berkata dengan kilatan puas di matanya, "Bagus, kamu pasti akan diberi hadiah kekayaan berlimpah." "Sudah lama sekali, Ray." Dia tersenyum. Mendengar suara yang akrab dan menghibur itu, senyuman juga muncul di wajah Ray Nolan. "Iya kakak." Lalu mereka berdua berpelukan dengan santai dan tertawa terbahak-bahak dengan nada yang gaduh. "Apakah pangeran kekaisaran baik-baik saja?" Ekspresi Renard Nolan sedikit berubah cemas. Petik 2. "Ya, seperti yang kamu lihat." Ray Nolan melirik ke belakang sambil berkata. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dan menangis dalam hati ketika dia mengingat kembali 2 tahun terakhir. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa pangeran kekaisaran sedang koma sejak dia dipercayakan kepadaku? Renard Nolan menghela nafas berat dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Tolong lakukan, aku muak dengan gaya hidup ini." Ray Nolan tertawa keras, tidak menunjukkan kekhawatirannya. Dia kemudian menoleh ke belakang dan melihat ketidakcocokan yang dia alami selama 2 tahun ini. "Jika kamu menemui masalah, pergilah ke keluarga Nolan dan sebutkan namaku, Ray Nolan." Ray Nolan tersenyum sambil mengucapkan selamat tinggal, "Sampai nanti, Noel." Noel hanya berdiri tercengang dengan wahyu ini. Dia berpikir dalam hati, mereka semua adalah orang-orang besar, dan keduanya berasal dari keluarga bangsawan Nolan. "Aku menjadi kaya raya." Ketika kedua bersaudara itu sampai di Wyvern, Noel berteriak, "Jangan lupa kata-katamu Grey." "Tidak, Ray. Aku tidak akan." Ray Nolan menyeringai. Dia memiliki hubungan baik dengan Noel selain fakta bahwa dia agak protektif terhadap keponakannya Mel, tapi itu sudah diduga. Dia masih bersedia memperlakukannya dengan hormat. Wyvern kemudian terbang ke langit menuju ibu kota kekaisaran.
6 jam kemudian, sebuah tembok besar terlihat di kejauhan. Tinggi dindingnya lebih dari 60 meter. Akhirnya, kita mencapai ibu kota kekaisaran dengan bantuan Wyvern yang cepat ini. Ray Nolan berbicara dengan gembira. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan, jadi mereka mengobrol sepanjang jalan, mengabaikan Tianlong. Sementara itu, Tianlong tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi dia menyerah begitu saja dan menikmati penerbangan pertamanya dengan Wyvern. Kecepatannya begitu cepat, dan angin yang sedikit menyapu wajahnya memberinya rasa kegembiraan yang sudah lama tidak dia alami. Mungkin, dia bahkan merasa bahwa perjalanan luar angkasa yang mengancam nyawa tidak ada bandingannya. Hambatan udara yang dia alami lebih baik membuatnya terlempar dari Wyvern, tapi dua orang yang berada di depannya dengan santai mengabaikan hambatan udara dan secara pasif membantunya mempertahankannya agar tidak memasang penghalang. Ah, segar sekali udara di dunia ini. Pemandangannya sangat indah. Apakah aku sudah berlibur? Tianlong merasa pilihannya untuk datang ke dunia ini adalah pilihan terbaik yang pernah dibuatnya. Untungnya, nasibnya, yang biasanya buruk, kali ini tidak mengecewakannya, atau setidaknya itulah yang dia rasakan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, dan dia juga tidak tahu apakah dia akan aman di masa depan, tapi karena mereka memperlakukannya dengan hati-hati, dia pikir dia akan aman bersama mereka berdua. Ini tidak seperti dia bisa mengubah masa depannya saat ini, atau melakukan sesuatu yang penting di hutan belantara di bawahnya, jadi dia hanya mengikuti arus dan tidak peduli untuk banyak merenung. Wyvern dengan cepat melewati tembok tanpa hambatan apapun dan menuju ke istana kekaisaran. Kemudian mendarat di bawah pintu masuk utama istana kekaisaran. Banyak penjaga memegang tombak mereka dan menggenggamnya erat-erat seperti biasanya. Mereka bahkan tidak berkedip ketika Wyvern mendarat di depan mereka, tapi mereka kurang lebih menunjukkan kekaguman dan rasa hormat di mata mereka. Di saat yang sama, mereka bingung siapa anak kurus dan malang itu. Ketiganya kemudian memasuki istana kekaisaran tanpa hambatan apapun, seolah-olah mereka adalah penguasa istana kekaisaran ini. Tianlong bisa melihat kemegahan tempat ini, dan bahkan tanpa ada yang membuatnya mengerti, dia merasa telah tiba di semacam kediaman bangsawan. Dia juga menyadari bahwa mulutnya sedikit ternganga dan menutupnya. Merasa agak malu, dia berpikir, apakah tubuh muda anak itu mempengaruhi emosiku sampai taraf tertentu. Dalam waktu singkat mengalami, dan menyaksikan banyak hal setelah datang ke dunianya, ia merasa agak kesulitan mengendalikan emosinya dan gejolak yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang kecil. Hal ini membuatnya curiga bahwa perkembangan tubuh anak tersebut mungkin memengaruhi emosi tenangnya yang sudah terbentuk. Namun, ini adalah dunia baru, dan mungkin juga hambatan yang ada dalam pikirannya di dunia modern semuanya telah hilang. Mereka tiba di depan aula singgasana dalam waktu singkat. Saat mereka akan meminta pertemuan dengan kaisar, pintu terbuka, dan seorang wanita muda dengan sikap luar biasa keluar dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tianlong kaget saat melihat kerajaan ini menumbangkan keindahan dengan kesan mewah dan anggun. Sosoknya yang tingginya 170 cm memikat matanya. Kulitnya cerah, dengan mata ungu almond bagaikan dua tetes anggur, menyinari matanya. Rambut pirangnya yang bergelombang dan sebatas pinggang membuatnya tampak cantik seperti bidadari. Wajahnya menampilkan sikap hangat dan anggun bak seorang ibu yang penuh perhatian. Meski begitu, dia memiliki tubuh yang sangat halus dengan lekuk tubuh di tempat yang tepat, membuatnya terlihat sedikit dewasa. Wanita muda itu memandang ke arah anak yang berada di tengah, berpegangan tangan dengan kedua saudara laki-lakinya. Matanya melebar karena terkejut. Bibirnya sedikit menganga saat dia perlahan mulai berlari ke arah anak itu, dan buru-buru memeluknya dengan seluruh kasih sayang. Kamu selamat, syukurlah, maafkan aku, maaf ibu tidak bisa bersamamu selama ini. Wanita muda itu mulai menitikkan air mata kebahagiaan saat dia menggigil hebat. Tianlong menjadi tercengang saat merasa dipeluk oleh wanita ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia bisa merasakan kehangatan dari pelukan itu, yang belum pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Apakah wanita ini, ibu dari anak ini? Sebuah pemikiran mengganggu pikirannya. Mendengar ocehan ibu satu anak ini, ia kembali diserbu perasaan bersalah dan sedih yang kompleks. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia hampir tidak bisa menahan air matanya agar tidak jatuh.
Dia menggigit bibirnya dan merenung, apakah ini juga karena perkembangan tubuh anak itu? Seorang pria muda, yang ekspresinya penuh kegembiraan sesaat terlihat di belakang wanita muda yang saat ini sedang memeluk Tianlong. Tingginya tampak 180 cm, kulitnya cerah dengan mata safir kerajaan yang memancarkan aura agung. Rambut hitamnya yang bergelombang dan sebatas pinggang tampak subur seperti tinta. Dagunya bertemu dengan janggut pendek, dan bahunya lebar dengan beberapa otot membuatnya terlihat cukup gagah dan tampan. Singkatnya, dia memiliki perawakan sedang, dan wajahnya terlihat sangat menarik bagi wanita. Akhirnya anakku kembali dengan selamat. Pemuda itu berkata dengan nada yang dalam, menunjukkan keagungannya. Dia menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, tapi pupil safirnya tampak lembab. Kedua bersaudara itu segera berlutut, kami memberikan penghormatan kepada Kaisar dan Permaisuri. Mereka berteriak serempak, bagus, berdirilah, ikuti aku ke singgasana. Pemuda itu mengangguk dan memilih untuk tidak mengganggu reuni ibu dan anak tersebut. Sebaliknya, dia berjalan menuju singgasana dan duduk. Semua orang yang berada di aula tahta membungkuk sambil berpegangan tangan untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar. Banyak di antara mereka yang menduduki posisi di istana kekaisaran, yang mengatur wilayah kekaisaran. Angkat kepalamu, Rai Nolan, kamu telah melakukan tugas besar untuk melindungi putraku di masa kekacauan. Kaisar ini akan menganugerahkanmu gelar Duke, kota peringkat bumi tingkat menengah di sekitar wilayah dalam, dan 100 koin ungu. Ini suatu kehormatan bagi saya, Yang Mulia. Rai Nolan dengan patuh menjawab. Tetapi hadiah yang diterimanya membuatnya merasa bahwa semua kesulitannya tidak sia-sia. Terutama kota peringkat bumi tingkat menengah. Renard Nolan, kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam mengawal mereka kembali dengan selamat. Itu sudah pasti, Yang Mulia. Renard menjawab dengan kepala masih menunduk, menunjukkan rasa hormat dan kepatuhannya. Pada saat ini, Permaisuri berjalan ke aula tahta sambil menggendong anaknya. Mengamati Permaisuri, Kaisar menganggukkan kepalanya dan melirik anaknya yang sudah dewasa namun kurus. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Rai Nolan, jelaskan kejadian yang terjadi saat kamu melindungi anakku. Ya Yang Mulia. Rai Nolan mengangguk dan menjelaskan kejadian yang terjadi selama misi rahasianya tanpa menyembunyikan apapun. Setelah kurang lebih 20 menit penjelasan. Dan itu saja, Yang Mulia. Rai Nolan mengakhiri laporannya. Jadi, maksudmu anakku baru bangun 3 hari yang lalu. Mendengar pertanyaan Kaisar yang penuh dengan kecurigaan dan sikap dingin, butiran keringat mulai terbentuk di wajah Rai Nolan saat dia menelan ludah. Ini, saya bersumpah atas nama bangsawan saya bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran, Yang Mulia. Rai Nolan menyatakan dengan nada takut. Ada beberapa saat keheningan yang mematikan di aula singgasana, membuat orang-orang di dalam merasa gelisah dan gugup. Kaisar tiba-tiba mengetuk sandaran tangan singgasana dengan ritme, membuat orang-orang yang mendengarnya menelan ludah dalam ketegangan dan antisipasi. Masalah ini menyangkut kesejahteraan anak saya. Anda tidak akan menyalahkan saya jika saya melakukan penyelidikan, bukan? Kaisar bertanya dengan nada agak tegas. Saya tidak akan berani. Itu hanya hak Anda untuk memeriksa kesehatan dan lingkungan tempat tinggal putra Anda, Yang Mulia. Rai Nolan berkata dengan bijaksana dan sama sekali tidak merasa terganggu dengan kecurigaan yang ditimpakan padanya. Pangeran kerajaan memang dalam keadaan koma sepanjang waktu tetapi terbangun hanya beberapa hari sebelum dia mengirimi mereka sinyal untuk dijemput dalam waktu 3 tahun. Jika dia adalah ayah anak itu, dia merasa mungkin dia tidak akan mempercayai kata-katanya sendiri. Bagus, maaf. Rai Nolan menghela nafas lega ketika dia dibebaskan dari tekanan yang tidak terlalu menyinggung ini. Kaisar merenung sejenak sebelum memerintahkan, malam ini, aturlah jamuan makan, kami merayakan kembalinya putraku, putra mahkota kerajaan Loret. Baik, Yang Mulia, teriak orang-orang serempak. Kaisar dan Permaisuri meninggalkan aula tahta dan berjalan menuju sebuah ruangan di tempat Kaisar, yang tidak lain adalah kamar mereka. Hanya mereka berdua yang ada di ruangan itu. Logan, aku tidak keberatan jika penyelidikan dilakukan atau tidak karena akan menguntungkan kita jika karakter aneh atau jahat tidak mempengaruhi putra kita, kata Permaisuri sambil terus memandangi anaknya, yang tidak lain adalah daripada Tianlong. Dia baik-baik saja selama putranya baik-baik saja dan sehat.
Namun, penampilannya saat ini agak membuat hatinya merasa tertekan. Ya, tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti bagaimana putra kami, yang berada dalam bahaya fatal 3 hari lalu, bisa pulih dengan sehat. Apakah ini keajaiban? Atau apakah ahli tak dikenal memutuskan untuk menyelamatkan putra kami? Dengan motif yang tidak diketahui. Jika itu adalah ahli tak dikenal dengan niat baik, aku pasti akan berterima kasih padanya bahkan dalam kematian. Di sisi lain, kamu mengirim putra kami ke tempat tak dikenal yang bahkan aku tidak mengetahuinya, dan kamu menang bahkan tidak memberitahuku tentang hal itu. Permaisuri dengan dingin mendengus. Claire, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Ini demi keselamatan putra kita. Bahkan, aku tidak tahu kemana aku mengirimnya, tidak sampai merpati pos itu tiba dari Rhinoland. Logan mengatakan yang sebenarnya. Apa? Claire terkejut dan menatap Logan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Selama ini, kamu mengatakan bahwa kamu tahu kemana kamu mengirim putra kami dan dia aman. Tiba-tiba, dia merasa seolah dia mengerti segalanya. Kamu melakukan ini semua hanya untuk meyakinkanku. Mulut Claire menganga, air mata mengalir di matanya. Ya, sayangku. Logan menangkup wajahnya dengan lembut dan sedikit membelai. Mereka saling berpandangan, dan bibir mereka menyatu, perlahan-lahan terlibat dalam ciuman penuh gairah. Setengah menit berlalu dalam keheningan, namun bagi Tianlong, itu hanyalah sebuah cobaan. Gardot Sae, Tianlong tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia masih perawan, dan melihat pasangan terlibat dalam gairah dalam jarak dekat membuatnya agak trauma. Keduanya terkejut saat melihat putra mereka dan tertawa terbahak-bahak, rasa lega membanjiri pikiran mereka. Setelah tertawa sampai puas, mereka berpelukan. Maafkan aku, bisik Claire dengan nada lembut dan malu. Tidak apa-apa, aku tahu betapa kamu menderita selama periode ini. Logan menghiburnya sambil membelai rambut pirangnya. Tapi aku bodoh, tidak punya hati, selama ini aku mengabaikanmu. Aku tahu aku berbuat salah, kamu bahkan tidak melirik wanita lain, tapi aku berhenti memperhatikanmu. Air mata mulai mengalir di pipinya saat jatuh ke jubah mewahnya. Ini salahku. Ibu manapun akan marah jika anaknya diambil darinya. Logan buru-buru menenangkannya. Claire merasa bersalah karena menyalahkan semua yang terjadi pada dirinya dan putranya pada Logan dan mengabaikannya selama hampir 3 tahun. Setelah beberapa menit hangat, keduanya kemudian saling menjauhkan diri dengan canggung. Itu adalah reaksi mereka terhadap reaksi bagian bawah tubuh mereka dan tatapan putra mereka. Haha, Logan tertawa canggung. Wajah Claire memerah saat dia tersenyum malu, membuatnya terpesona seolah-olah dia memasang senyuman yang mempesona. Logan kesurupan melihat wajah cantiknya yang memerah. Dia pasti sudah melompat ke arahnya jika bukan karena anak yang terus menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia sedang menatap mereka dengan penuh perhatian. Aku merasa menyesal, tapi aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apapun di depanku, bisakah kalian melakukannya di tempat lain? Tianlong berharap demikian karena tidak memiliki fetis yang aneh. Uhuk, anak kita harus dididik dengan perilaku kekaisaran. Aku akan mengaturnya sekarang. Logan terbatuk dan mengambil pendekatan lain. Tidak, akulah yang akan mengajari anak kita. Claire buru-buru berteriak. Hah! Claire menyipitkan matanya. Aku tidak akan menerima jawaban tidak. 3 tahun. Aku tidak bersama anakku selama 3 tahun. Kita melewatkan masa bonding. Aku tidak yakin apakah anak itu akan dengan sepenuh hati menerima kita sebagai seorang anak, orang tuanya. Oleh karena itu, saya akan menemaninya sampai dia menyelesaikan pendidikannya. Logan tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam intriknya. Ekspresinya adalah sesuatu yang sangat mendalam untuk dilihat. Dia mengubur dirinya dengan rencananya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Claire dan Logan menyiapkan Tianlong dengan pakaian kerajaan. Mereka tidak memerlukan bantuan pelayan karena ini pertama kalinya mereka mendandani Tianlong, putra mereka. Tianlong merasa malu saat Claire melepas celananya, namun dia menyadari bahwa dia masih anak-anak. Itu membuatnya semakin malu karena mempunyai pikiran kotor. Dia kemudian terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah ibunya, yang masih belum dia terima. Logan tertawa saat melihatnya sedikit menolak, jelas salah paham dengan hal lain. Namun,
dia juga merasa sedikit ragu kenapa seorang anak yang tidak tahu apa-apa akan merasa malu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tianlong memiliki perasaan kompleks karena dirawat oleh sosok seorang ibu, yang belum pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Entah bagaimana dia merasa hangat dan nyaman, dan dia bahkan diam-diam menyukainya. Bagaimanapun, dengan tubuh yang tidak memiliki banyak nutrisi, dia merasa bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada saat ini, seperti mendorong mereka menjauh. Dia juga tidak melakukan hal bodoh sehingga menyadarkan mereka bahwa dia bukanlah anak mereka dan orang lain. Mereka kemudian menjemputnya dan pergi ke ruang perjamuan. Bawahan Anda memberi salam kepada Yang Mulia. Ketika orang-orang melihat Kaisar maju ke aula perjamuan, mereka berdiri, membungkuk, dan berteriak serempak. Tenanglah, rakyatku, Logan mengakui dengan nada tegas. Semua orang kemudian mengambil tempat duduknya. Perjamuan ini untuk merayakan kembalinya putraku dan kelanjutan kekaisaran kita yang makmur. Kemuliaan bagi kekaisaran Loret. Logan sendiri yang mengangkat minumannya dan meminumnya untuk memperingati dimulainya perjamuan. Kemuliaan bagi kerajaan Loret, subjek juga meminum cangkir mereka. Semua orang menikmati jamuan makan dengan semangat tinggi. Minuman semangat dan daging yang dimasak sangat lezat, dan para pelayan kastil yang mengenakan jubah klasik merupakan pemandangan yang menarik untuk dilihat saat mereka menari. Setelah beberapa waktu, jamuan makan akan segera berakhir. Yang Mulia, bukankah ini waktu terbaik untuk itu? Penasihat kerajaan, Hendrickson, berkomentar. Kurasa begitu. Logan bergumam dan mengumumkan, semuanya, ini waktunya acara utama perjamuan ini. Orang-orang di perjamuan itu terdiam saat olok-olok itu mereda. Logan memandang Claire, yang duduk di sampingnya, keduanya mengangguk bersama. Saya, Kaisar Kerajaan Loret, Logan Loret, dengan ini menyatakan bahwa nama pangeran pertama, putra saya, adalah Davis Loret. Ah, kemuliaan bagi kekaisaran, umur panjang Davis Loret. Seorang pejabat tiba-tiba berseru. Semua orang memandang Tianlong dan mulai meneriakkan namanya dengan keras, yang membuat perjamuan berakhir dengan semangat tinggi. Hari ini juga merupakan ulang tahunnya yang ketiga. Sejak saat itu, bahkan tanpa memahami bahasanya, Tianlong tahu bahwa dia telah diberi nama baru, Davis Loret. Bersambung.